Oh, jadi selama ini Ratih curiga kalau di belakang kejadian kecelakaan itu ada keluarga Cakradinata di situ. Gitu. Jadi dia takut untuk ketemu saya. Jadi tadi Dania laporan sama saya, Pak. Dania ingin bertemu dengan mantan istrinya Pak Bimo. Ternyata benar dugaanku. Semua informasi yang Papa dapetin itu berasal dari Dania. Dania nggak boleh diremehkan. Dia benar-benar cerdas. Dan yang paling gawat, saat ini Dania sedang mencari jejak keberadaan Ibu Ratih dan juga anaknya. Dan kalau sampai Dania mengetahui soal Yasmin, maka semua rencana aku itu akan hancur. Bu, sebenarnya ada pertanyaan yang belum saya temukan jawabannya. Saya perlu tahu, sebenarnya apa yang terjadi ketika Pak Yoga dan keluarganya meninggal karena kecelakaan. Malam itu, istrinya Pak Yoga datang untuk meminta bantuan mantan suami saya membawa jenazah Pak Yoga agar bisa leluasa ziarah ke makam suaminya tanpa takut ketahuan keluarga Cakradinata. Apa perempuan ini yang Ibu maksud minta tolong ke mantan suami Ibu? Iya, ini dia, benar. Berarti benar istri Pak Yoga masih hidup. Entah gimana keadaannya sekarang. Waktu itu, istrinya Pak Yoga datang sambil membawa bayinya. Mantan suami saya kaget karena istri dan anaknya Pak Yoga ternyata masih hidup. Apa Ibu masih ingat kira-kira bayinya perempuan atau laki-laki? Maaf Mbak, saya sama sekali tidak ingat. Dan istrinya Pak Yoga tidak cerita apa-apa. Siang Yasmin. Siang Mas. Loh, Rin, kamu? Siang Parangga. Kamu dari mana? Ini saya baru aja ngurus undangan podcast. Parangga sebelumnya saya udah informasikan kan? Oh, podcast ya, astaga. Saya lupa. Oh ya Yasmin, sebenarnya kita tuh ada undangan podcast buat kita berdua. Undangan podcast? Iya Mbak Yasmin, jadi awalnya Parangga dan Mbak Yasmin ini dielulukan netizen karena Mbak Yasmin dan Parangga jadi pasangan masa kini. Emangnya Mbak Yasmin gak lihat banyak yang mention Mbak Yasmin di sosmed? Iya Yasmin, ternyata di luar sana banyak banget loh yang mengidolakan kita. Benar Mbak Yasmin. Mbak Yasmin dan Parangga saat ini menjadi pasangan fenomenal dan serasi banget. Dan bahkan banyak banget masyarakat di luar sana itu saking mengidolakan kita berdua, mereka sampai berdoa kalau kita tuh mudah-mudahan bisa secepat itu menikah. Jangankan netizen, saya aja ngelihatnya Parangga dan Mbak Yasmin ini pasangan yang sangat serasi, cantik dan ganteng. Oh iya, ini barusan aja media online reminder saya kalau Parangga dan Mbak Yasmin siang ini harus live di podcastnya mereka. Tapi kan kita juga bukan public figure, emang kita harus syuting ya? Tapi Parangga ini kan sudah dikenal luas sebagai putra Cakradinata dan Mbak Yasmin juga banyak fansnya di medsos. Ya udah, nggak ada salahnya juga sih kita datang ke podcast itu. Lagi pula ini kan salah satu permintaan mama juga. Ya mudah-mudahan dengan kita melakukan podcast ini, pamor dari perusahaan Cakradinata akan terdongkrak dan namanya menjadi lebih harum lagi sih. Betul Mbak Yasmin.
Pak Rangga ini kan pewaris perusahaan Cakradinata, jadi podcast ini sangat penting. Mau nolak tapi nggak enak. Tapi kalau aku datang ke podcast, bisa jadi nanti ada pembahasan soal Cakradinata. Ya mungkin bisa ngebantu aku tentang penyelidikan aku. Kamu kenapa? Iya Pak, saya nggak apa-apa, itu tadi saya cuma keserimpet aja Pak. Kamu kelihatannya belum fit. Ya udah, kamu gak usah kerja, kamu pulang aja. Pak, tapi Kayla... Ya kan masih ada ART yang lain. Mereka bisa bantuin. Udah, kamu pulang aja. Obat masih ada kan? Masih ada Pak. Tadi kamu pulang sekarang. Nanti dalam beberapa hari, kalau memang kamu masih sakit, kamu bisa cek ke dokter. Iya Pak. Tapi emang bener sih, kaki aku sakit banget lagi. Tapi semoga aja nggak ada yang curiga aku nggak masuk tuh gara-gara aku keracunan. Dok, terapi dong dok. Biar nggak jomblo terus, gimana sih caranya? Appointment dulu 3 bulan sebelumnya. Kelamaan. Lo mau makan apa? Biar gue pesanin. Sate enak kali ya, sate. Jadi gue pesanin ya. Permisi dok. Dok, Pak Rangga lagi live podcast dok. Podcast? Iya dok, romantis deh. Podcastnya sama calon istrinya Mbak Yasmin. Sebentar ya dok, ini makanan saya udah datang. Drivernya nelponin. Sebentar, itu nama channelnya apa? Channel The Love Diary dok. Saya permisi dok. Gue gak nyangka deh. Si Rangga sampai diundang podcast gitu sama si Yasmin. Sebenarnya saya nggak begitu tahu sih kenapa saya sama Yasmin bisa cukup viral lah. Saking sibuknya sebagai bisnismen ya Pak? Nggak juga sih, cuman emang saya tipikal orang yang jarang sih buka sosmed. Oke Pak Rangga. Nah, saya mau nanya sekarang sama Mbak Yasmin. Kenapa Mbak dari tadi diem aja? Jangan malu-malu dong Mbak. Saya akan korek kisah cinta kalian. Sepertinya nggak ada pembahasan soal keluarga Cakradinata di podcast ini. Yang dibahas cuma soal hubungan aku sama Mas Rangga. Gak nyaman banget loh aku di sini. Mbak Yasmin, menurut Mbak Yasmin sosok seperti apa sih Pak Rangga? Apa yang membuat Mbak Yasmin jatuh cinta pada Pak Rangga? Saking cintanya, tatapannya sampai dalam begitu ya. Ayo dong Mbak Yasmin dijawab. Satu Indonesia pada kepo nih. Yang saya suka dari dia, personality dia yang sangat baik, sabar dan penyayang. Dia pun juga selalu melindungi saya dan memberikan saya kenyamanan. Selama ini pasti perempuan-perempuan di luar sana mencari laki-laki yang buat nyaman. Dan saya selalu dapat.
apapun yang saya mau ada di dalam diri dia. Gue tahu sih, Yasmin cuma pura-pura. Yasmin, aku benar-benar gak nyangka kamu beneran sejatuh cinta itu sama aku. Jadi Mas Rangga selama ini juga nggak tahu kalau Mbak Yasmin secinta itu? Saya pribadi sih kurang begitu tahu karena Yasmin ini cukup pemalu orangnya. Dan jujur saya juga baru tahu sekarang ini sih. Nah, kalau Mas Rangga sendiri, apa sih yang membuat Mas Rangga jatuh cinta sama Mbak Yasmin? Selain dia cantik, Yasmin itu sangat baik, dia juga sangat penyayang, dan itulah sifat-sifat dia yang membuat saya tuh merasa nyaman setiap di dekat Yasmin. Nah, gimana tuh Mbak Yasmin? Makasih. Kok cuma makasih doang? Soalnya Yasmin ini cukup pemalu orangnya. Kadang-kadang di depan saya sendiri aja dia suka malu-malu gitu. Nah, apalagi ada Mbak sendiri, mungkin dia lebih malu lagi sih. Aduh, kenapa acara nggak selesai-selesai sih? Padahal kan aku udah nggak betah ditanya-tanya terus soal ini. Terima kasih banyak ya Bu atas informasinya. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu. Selamat siang. Selamat siang. Saya tutup pintunya ya. Mari. Pak Baskara harus tahu informasi penting ini. Halo, Dania. Gimana, kamu udah jadi ketemu sama mantan istrinya Pak Bimo? Iya Pak, saya baru aja ketemu sama beliau. Dan menurut kesaksian beliau, memang Bu Rati sendiri yang meminta Pak Bimo untuk memindahkan jenazahnya Pak Yoga. Itu artinya, Bu Rati memang selamat dari kecelakaan. Jadi selama ini Rati itu selamat dari kecelakaan itu dan dia masih hidup gitu? Dania, terus kalau Rati hidup terus gimana nasib anaknya? Apa anaknya masih hidup? Apa udah meninggal? Anaknya juga masih hidup, Pak. Menurut kesaksian beliau, malam itu Bu Ratih datang membawa anaknya yang masih bayi. Ya Allah, ternyata anaknya Yoga masih hidup. Aku selama ini mikir mereka itu benar-benar udah nggak ada, udah meninggal. Yaudah, terus apa lagi nih info yang kamu dapat dari mantan istrinya Bimo? Ada lagi, Pak. Dan ini berhubungan dengan keluarga Cakradinata. Keluarga Cakradinata? Apa lagi nih? Kita senang banget loh kedatangan couple goals seperti Mbak Yasmin dan Mas Rangga. Saya doain semoga hubungan Mbak Yasmin dan juga Mas Rangga akur-akur terus ya. Amin, amin. Amin. Dania lagi teleponan sama Papa. Aku harus dengerin obrolan mereka sekarang juga. Mbak, maaf saya permisi ke toilet dulu ya. Boleh Mas, silakan.
Tapi jangan lama-lama ya, nanti Mbak Yasminnya kangen. Enggak kok, cuma sebentar. Aku ke toilet dulu ya. Ada satu keterangan yang menjadi alasan kenapa Bu Ratih meminta Pak Bimo untuk memindahkan jenazah Pak Yoga, agar beliau bisa ziarah dengan leluasa tanpa ketahuan keluarga Cakradinata. Tunggu. Maksud kamu gimana nih? Jadi Ratih itu takut untuk ketemu keluarga Cakradinata gitu? Menurut keterangan yang saya dengar sih seperti itu, Pak. Terus kenapa si Ratih jadi takut ketemu keluarga saya? Maaf Pak, apa jangan-jangan Bu Ratih ketakutan seperti itu karena merasa terancam dengan keluarga Cakradinata? Terancam? Ya, tapi alasannya apa? Kan Ratih tahu kalau saya ini berhubungan dekat, saya ini sahabat suaminya, sahabat Yoga. Maaf Pak sebelumnya, tapi apa kecelakaan Pak Yoga ini murni kecelakaan biasa? Maksud kamu? Maksud saya kayak gini Pak, kalau saya ada di posisinya Bu Ratih dan saya mengalami kecelakaan yang memang murni kecelakaan biasa, saya nggak akan ngerasa ketakutan atau perlu bersembunyi. Tapi lain ceritanya, kalau Bu Ratih ngerasa kecelakaan ini disebabkan oleh seseorang. Wow. Jadi maksud kamu kecelakaan mereka dulu itu disebabkan sama seseorang gitu? Ada orang yang bikin kecelakaan gitu? Iya. Betul Pak. Biasanya orang yang merasa terancam itu akan bersembunyi. Mungkin Bu Ratih ngerasa kalau Pak Yoga itu dibunuh oleh seseorang dan itu bukan kecelakaan yang murni kecelakaan. Makanya Bu Ratih juga takut menjadi incaran. Oh, jadi selama ini Ratih curiga kalau di belakang kejadian kecelakaan itu ada keluarga Cakradinata di situ. Gitu. Jadi dia takut untuk ketemu saya. Itu baru teori yang saya tarik setelah mendengar kesaksian dari Bu Ratih. Tapi akan saya selidiki lagi lebih dalam. Iya. Ya udah, kamu lanjutin terus penyelidikan ini karena dengan informasi yang saya dapat dari kamu sekarang ini, kamu harus temui anak dan istrinya Yoga. Karena saya harus ketemu mereka. Ya, tolong. Begitu kamu dapat update, kamu lapor ke saya. Baik, Pak. Oke, Dania, makasih. Bapak nggak apa-apa, Pak? Apa mungkin kecelakaan yang menimpa Om Yoga itu karena disabotase? Ini kalau dibiarkan terus-menerus, lama-lama Papa bisa ketemu sama anaknya Om Yoga. Dan ini nggak boleh dibiarin. Kamu udah ke toiletnya? Udah kok. Yaudah, kita jalan sekarang yuk. Kita makan dulu aja ya. Makan? Ya, sebentar aja. Yuk.